minggu ini juga masih sedikit. Oh iya, saya mungkin langsung loncat aja ya Pak ke salah satu dashboard kita. Saya mau bertanya sebelumnya, apakah lagi Halo? Saya mau melaporkan di dashboard kita, di dashboard Milo WordPress itu ada coding-coding gitu, kayak nggak ada ininya, itu lagi diperbaiki atau iya. Iya, betul sekali. Di dashboard-nya ya? Oh, karena web academy-nya Iya. dinyalain. Tapi masih bisa dipakai kan? Masih bisa dipakai. Saya masih bisa post dan masih bisa lainnya. Cuman Cuman tampilannya ada agak aneh ya? beberapa, iya agak aneh. Coding, kebanyakannya coding gitu, kode-kode yang saya nggak paham gitu. Iya, ntar Dan aku... ada beberapa member plus yang gabung hari ini, itu ngeluh mereka karena ketika ngechat kok nggak rasional sih Mbak. Baru juga send, udah delivery langsung read, tapi nggak dapat balesan itu sih. Masih ke error atau gimana? Iya, sebenarnya sih... Dia sampai mau minta Ya gimana? Dia sampai mau minta uangnya balik Pak, dan dia gitu. minta datanya mau dihapus. Ya, cuman gitu. sama saya udah ditenangin, cuman saya mikirnya mungkin lagi sama Bapak dioptimalkan atau gimana gitu, tapi maksudnya saya mau bertanya apakah masih ada error atau gimana di itu untuk website gitu. Oke, jadi kalau memang untuk status chat itu kalau dibilang terkirim, iya, karena selalu akan dikirim notifikasi by email ke orang yang dituju. Nah, itu selalu bisa dicek sih. Tapi kalau misalnya read-nya, memang iya, jadi status read-nya itu tidak akurat bisa dibilang. Mungkin itu kalau misalnya jadi masalah banget, nanti akan aku disable aja. Jadi statusnya nggak lagi read, tapi mungkin D aja gitu kali ya. Kayak gitu. Tapi yang jelas Iya, soalnya ada beberapa status read-nya nggak akurat. Tapi kalau delivery iya. Kalau delivery benar. Oke. Iya, soalnya ada beberapa nih Pak hari ini yang dia baru gabung plus. Saya cek, terus saya bilang sudah terupdate ya Pak, karena saya bantukan. Dan dia via link, jadi nggak perlu ini kan kita optimalisasikan. Cuman dia baru gabung 3 jam di malam gitu, malam mungkin pagi di Indonesia. Saya lagi sholat tahajud, baru dia gabung. Terus pas tadi sebelum jam 10-an dia udah minta di-delete gitu akunnya. Ada apa ya katanya. Dia ngerasa kok nggak wajar sih, baru juga delivery udah read tapi nggak dapat balasan gitu. Akhirnya saya coba jelaskan dan dia paham gitu. Oke. Ya, status read-nya memang agak aneh. Ya paling dikasih tahu kalau status read-nya masih dalam perbaikan, tapi kalau apakah pesannya terkirim, ya pesannya tetap terkirim. Kalau di situ nggak ada masalah. Nah, oke, untuk status lainnya, alhamdulillah hari ini saya dapat 2 member silver yang dia mau bayar. Tapi dia mau ngirimnya nggak tahu kapan. Kembali lagi Pak, konsep marketing. Jadi dia tahu paket silver itu dari salah satu member kita yang silver, tapi dia nggak nyebutin namanya siapa, yang udah gabung sebelumnya, tapi ini, dan dia bilang ada salah satu teman saya gabung dan dia ngerekomendasiin ini, dan akhirnya saya mau gabung katanya gitu. Itu balik terus Pak kayak gitu. Dan satunya lagi ada Mbak dari mana ya? Dari Semarang. Dia juga sama gabung karena ada salah satu temannya gabung, tapi dia gabungnya di plus. Dia gabungnya di plus, terus temennya bilang bahwa ini nih ada aplikasi bagus, cuman sayangnya belum ada di App Store. Dia bilangnya gitu. Cobain kamu gabung aja di sini, banyak dapat temen kok seenggaknya, katanya kayak gitu. Akhirnya dia tanya-tanya lewat telepon, tadi via telepon, dan mostly sih pertanyaannya tuh banyaknya nanya ada berapa konsultan di Milo Pak. Itu mostly banyaknya nanyanya gitu. Itu yang agak saya berat untuk menjawabnya, bahwa cuma ada saya. And then ya ini 2 orang ini tiba-tiba mereka tanpa perlu menawar, mereka udah mau gabung di silver yang 3 bulan yang di 1099, yang di 1.100.000 itu. Dan jadi kayaknya itu udah harga yang manusiawi kayaknya Pak, untuk 3 bulan 1.100.000 manusiawi gitu. Alhamdulillah. Dan itu
Dan itu saya ngerasanya, oh berarti kalaupun mereka kenalnya dari silver, berarti kualitas saya diakui gitu lah Pak. Karena mereka kan udah berapa kali nih gitu. Iya gitu. Tinggal Mereka kualitas taunya dari teman IT-nya yang belum diakui ya. Iya, bener Pak, bener. Tinggal itu, mereka selalu bilangnya gitu, saya tahu dari teman yang gabung di sini. Nah, akhirnya saya mikirnya, oh berarti padahal kalau boleh saya lihat dari kinerja saya kok nggak tahu status orang-orang yang pernah saya saya bantu itu mereka jadikah ke jenjangnya atau hanya sekedar pacaran atau gimana, kan saya nggak tahu lagi kan. Kalau udah lebih dari 3 bulan kan nggak ada kontak lagi Pak. And then gitu kan, jadi saya nggak tahu gitu, nggak ada yang pemberitahuan apakah mereka jadi atau enggak gitu. Tapi saya sebenarnya saya pernah ada di titik terendah, saya ngerasa kok saya nggak berkembang gitu maksudnya. Karena pertama saya ngerasanya kok saya nggak bisa lebih nyeleksi, terus saya nggak dapat output ada orang yang ngasih undangan gitu. Saya pengennya tuh outputnya itu ada orang yang ngasih undangan gitu Pak. Seenggaknya sebagai tanda makasih gitu atau apa. Tapi dengan output banyak yang gabung karena saya udah mendengar salah satu testimoni dari teman yang gabung dari sini, katanya dia suka sama ini aplikasi bagus loh. Selalu bilangnya gitu. Saya tahu dari teman dia gabung itu beberapa akhir ini ya. Akhirnya saya mikirnya temannya boleh tahu nggak Mbak? Biasanya sih yang udah kalau silver berarti kan sama saya gitu Pak. Maksudnya silver gitu, yang sama silver. Jadi saya mikirnya oh berarti ada bukti nih bahwa metode yang saya gunakan bagus gitu. Itu aja sih Pak. Alhamdulillah. Gitu. Ya, selanjutnya saya langsung share. Iya, saya mau minta maaf Pak, saya belum bikin ini scorecard-nya, tapi saya baru tadi. Ternyata saya bikin scorecard tapi di bulan Juli bukan Agustus. Saya bikin scorecard tapi di bulan Juli, jadi saya harus tadi baru bikin lagi. Dan saya memperlihatkannya ini aja deh Pak. Di Milov, ini grafik saya ini kan. Bentar. Ini chapter 3 yang besok saya upload. Dan kalau chapter 2 udah komplit saya upload, Pak. Dan sekarang satu chapternya paling isinya 2-3 artikel, yang itu panjang katanya 6.000 minimal. Saya ngikutin CEO-nya, biar CEO-nya naiknya. Alhamdulillah saya dapat 70, bisa naikin jadi 70 CEO-nya. Keren, mantap. Iya, tapi ternyata ketika kita udah ada satu Pak, saya belajar lagi dari CEO ini. Jadi ketika kita udah memenuhi satu ketika kita udah memenuhi satu term, ternyata mereka punya satu nilai lagi gitu Pak. Contohnya, makin susah gitu ya? Iya, jadi saya pikir kalau saya udah berhasil itu saya dapat 100, ternyata enggak, makin susah. Nih, ini saya dapat nilai 73 ya Pak. Ini yang saya upload, ini tentang chapter. Ini tuh lebih panjang kan? Saya lebih, maksudnya tidak mengikuti aturan yang Bapak dulu bilang, tapi saya bikin aturan baru tuh. Ini all good kan Pak, CEO dasarnya ya. Semuanya kan saya terpenuhi tuh, benar nggak? Saya sampai ngoprek, yang paling susah tuh dulu adalah di URL ini. Ternyata saya tahu caranya merubahnya. Nah, ternyata ketika udah dipenuhi nih semuanya all good, ada tambahan. Jadi di sini tuh ini baru muncul nih, si term ini tuh muncul tambahan ini. Dan ini lebih susah. Jadi ternyata untuk mendapatkan 100 nanti tuh dia nambah lagi gitu, si nilai-nilainya tuh nambah untuk CEO yang jadi dia lebih baiknya tuh gitu. Kayak gitu. Dan padahal saya udah coba tuh, ini bagus, ini udah semua ini kan dapat. Nah, yang tiba-tiba ada tambahan. Di sini awalnya 2 jadi 3. Sini yang awalnya nggak ada tambahan jadi ada 6 tambahan ketika ini semuanya udah terpenuhi. Jadi dia terus ngasih saya scorecard kalau bahasa saya jadi. Dia terus ngasih saya scorecard gitu kalau mau CEO-nya bagus gitu. Kayak gitu. Jadi ini 73 kayak gitu sih, Pak. Oke. Baiklah. Very nice. Oke. Mantap. Udah dijadwalkan juga. Jadi nanti dia ngepost sendiri. Udah. Dan selanjutnya kalau dari saya, oh iya Miluvnya.
Ini kan? Hmm. Tuh, ini Pak. Ya, kalau yang di situ memang setengah sengaja sih. Sengaja Tapi kalau ya. di Nah, dashboard-nya nggak ada? tidak aman. Kalau di dashboard-nya nggak ada masalah. Oke, ya. Itu udah aman kan Ini kayak juga gini. kenapa webnya masih belum dipromosikan ya, yang milov.app. Memang jadi statusnya masih semi in development, kayak gitu. Jadi yang di situ bukan error atau gimana, memang ya anggap aja kayak masih renovasi itu kan, masih ada apa sih namanya, kayu-kayunya apa segala macam kayak gitu. Tapi nanti sebelum dipindah, jadi kalau dipindah maka buka Satukan Cinta aja masuknya ke sini gitu. Tapi dipastikan dulu bahwa ini udah bagus gitu, udah jalan kayak gitu. Paling tambah satu lagi mungkin Pak, nanti yang di Satukan Cinta kan dulu udah ada panduan, ini ada nih, artikel panduan login bagi member lama. Nah ini maksudnya ini agak sedikit di underline atau apa biar kelihatan sama orang-orang yang ini gitu. Itu aja sih. Karena ini ngebantu sih, panduan login bagi member lama. Bisa. Oke Pak, dari saya sudah seperti itu aja Pak. Kayaknya chapter, tinggal saya lagi menyusun chapter 4. Tips-tips, udah masuk ke tips-tips, jadi saya agak sedikit hati-hati dan bahasanya saya lebih populer gitu, agak sedikit menyusun kata-kata diksi populernya itu yang agak susah, tapi saya menikmatinya karena menuliskan. Seperti itu sih Pak. Jadi menulisnya udah mulai ini ya, menyesuaikan dengan targetnya, kira-kira pengennya apa gitu. Iya, karena membaca. Kita tuh gimana sih Iya, karena saya tuh kan makanya saya saya agak ngebantu ketika saya minta dikasih deadline, dikasih itu kan, dikasih kayak list line kan gitu, list line-nya. Kenapa? Karena itu saya kayak bikin daftar isi dulu kan. Jadi pokoknya nih bahas tentang deskripsinya dulu. Chapter pertama kan pasti deskripsi dulu gitu Pak, arahan, ngarang. Nah di chapter 4 itu udah mulai kan masuk tips. Nah kalau tips baru tuh bahasanya agak gimana, agak mulai tuh bahasa agak ada diksinya. Karena supaya mereka mau mengikuti tips kita kan kita harus agak diksi. Mungkin kalau untuk marketing mungkin kayak copywriting-nya kan agak harus itu. Nah, di situ yang agak harus kerja keras. Ya. Itu mungkin saya lagi masih mendalaminya. Seperti itu sih Pak. Thank you. Sudah laporan dari sayanya seperti itu. Tidak ada hot issue atau terjadi apapun. Masalah ini aman. Cuman yang hot issue satu itu aja sih, member plus yang tiba-tiba dia mau namanya dihapus gara-gara itu aja sih Pak. Oke. Tapi basically kebijakannya adalah kalau memang benar-benar nggak bisa diselesaikan gitu ya, dibalikin pun kita itu adalah konsekuensi dari service yang buruk, ya itu jadi evaluasi dari kita. Tapi jangan sampai udah service buruk terus habis itu dia nggak merasa worth it, terus kita mencuri uangnya, itu lebih parah lagi, itu malah double buruknya. Gitu. Ya. Ya makanya saya coba dulu, saya coba jelaskan, dan ketika dia paham baru aman. Tapi kalau dia ngekeh dan ngotot juga, saya pasti laporkan kok. Saya tuh kalau memang ada urusan ini pasti kan saya langsung menghubungi Kak Devi atau Bapak gitu. Tapi kalau masih bisa saya handle, ya sampai dianya seperti itu ya Mbak, udah berarti masih aman kok. Oke, baik, thank you. Udah ada tambahan atau gimana Pak? Tugas atau gimana yang harus? Ya, karena yang utama selain yang mingguan itu ya nyelesain artikel buat e-booknya sih. Gitu. Iya, makanya saya banyak menghabiskan di perpustakaan, sama saya menghabiskan perpustakaan online juga. Menghabiskan bacaan-bacaan karena butuh referensi kan, dan butuh lain sebagainya, sama mengubah bahasa. Ya lumayan sih, jadinya saya ada kerjaan yang bisa saya jadi menambah gitu. Dan saya coba masukkan hasil dari konseling orang-orang gitu. Jadi itu yang menariknya. Itu sih mungkin Pak. Kalau dari perkembangan Lovia bagaimana Pak? Lovia itu, nah kemarin itu
Itu kalau dari sisi hukum, aku belum ada follow up lagi ya dari Karisma. Mungkin nanti aku akan tanya lagi. Kalau dari sisi development, ya statusnya masih IT development. Ada 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 teman baru yang bantuin, ada intern. Kalau yang full time masih dicari, tapi sudah ada beberapa kandidat yang masuk. Kayak gitu sih. Yang jelas dari sisi development itu bakal ada, bisa dibilang sebagian infrastruktur yang sharing antara Milov dengan Lovia. Gitu sih. Paling dari sisi development kayak gitu. Tapi mereka mostly kalau yang intensif sama yang nanti join, mereka paham sama blueprint yang kita rancang kan Pak? Kayak blueprint yang menu Find Me-nya itu. Mereka paham? Nggak semuanya, karena biasanya pembagian tugasnya adalah per bagiannya aja. Jadi contoh yang ngerjain tentang verifikasi identitas. Ya udah, fokusnya adalah ngeverifikasi identitas, verifikasi KTP, nanti outputnya verified atau enggak. Apakah nanti itu dipakai di mana gitu ya, di step yang mana, di bagian sign up the whole application, itu memang bukan dari job desk-nya dia gitu. Maksudnya biar nggak pusing gitu. Karena biasanya kan fokus nih, ya udah fokusnya bikin UI, fokusnya bikin back end-nya dan segala macam. Itu bisa, kalau itu bisa ya udah alhamdulillah gitu. Masalah mengintegrasikannya dengan aplikasi yang yang live-nya itu lebih responsibility-nya jadi di aku. Gitu deh. Oke. Good choice, Pak. Oke, kalau kayak gitu saya tenang sih. Yang penting sih itu Find Me, karena beberapa saya sharing juga kalau itu bisa sedikit ada blueprint-nya atau apa, itu bisa ditunjukkan gitu ke beberapa dosen saya di Indonesia gitu, di perhimpunan psikologi terutama. Apalagi kalau kalaupun nanti produk hukum dari apa? Ya kalau blueprint dari sisi aplikasi konselingnya memang belum sampai ke tahap itu. Jadi ini masih menyusun kalau aku bilang sih fondasinya gitu ya. Jadi kalau kamu bilang blueprint itu kan berarti rumah dalam bentuk udah jadi kayak rumahnya. Nah, kalau di sini masih lebih menyusun fondasinya tadi. Gitu. Oh, ya sih. Ya. Good choice sih, Pak. Saya percaya sama Bapak sih. Soalnya ngelihat dari Milov aja udah ada perkembangan dari Milov juga, dan rumahnya Bapak udah mau menyediakan rumah untuk Milov juga, saya udah senang gitu. Dan di sini apalagi kalau Lovia termasuk blueprint yang itu Pak, yang Find Me itu ada, itu udah keren deh gitu. Karena beberapa aplikasi saya udah lihat bermunculan, sekarang udah mulai bermunculan juga gitu kan beberapa aplikasi. Jadi saya dan belum ada yang menyentuh area itu gitu Pak, area Find Me-nya gitu. Area Find Me-nya itu belum pernah ada yang menyentuh gitu, dan ada salah satu kandidat silver, dia sampai bertanya, ini platform kedepannya, yang lucunya itu dia sampai nanya kedepannya ini mau jadi apa gitu. Dia bilang apakah hanya menjodohkan saja atau nanti kalau saya ada masalah apa-apa saya masih bisa curhat Mbak. Jadi dia ngomong gitu, dia langsung nanya gitu. Terus kata saya tuh, mau saya bilang sebenarnya Bu, pandangan goal kami tidak sebatas pendek, goal kami itu panjang, kata saya tuh. Goal kami itu sebenarnya lebih luas cakupannya, tapi kalau untuk masalah itu tenang, nanti kami akan mengabari media partner kami lainnya ataupun produk yang sama dari platform yang sama, kata aku bilangnya gitu. Aku bilangnya kayak gitu. Terus katanya, iya kalau misalkan saya puas dengan ini aja, kenalan menjodohkan ini aja, toh nantinya pasti ketika saya ada masalah internal lainnya, saya nggak akan nyari lain lagi, kata dia. Dia bilang gitu juga Pak, salah satu ini tuh, toh saya nggak akan nyari yang lain lagi kalau misalkan saya puas dari sini juga. Yang penting dia bilangnya apa sih ya, soalnya ya Mbak tahu sendiri kan, aplikasi online tuh ada yang justru kita bertemu orang jahat di dalamnya. Dia bilang gitu katanya. Nah, itu juga yang jadi concern saya kan ya Pak, yang saya selalu bilang, ada yang ditipu lah, dulu kita pernah ngalamin gitu kan, ada yang penipuan atau apa, katanya tuh. Nah, kalau ternyata di sini saya bisa mendapatkan coaching, terus saya bisa berbagi masalah, saya bisa berbagi ide,
Jadi setelahnya tuh saya bisa konseling masalah saya pun saya nggak perlu lari kemana-mana lagi. Toh tinggal kesini worth it, kata dia tuh gitu. Dia bilangnya gitu, oh begitu ya Bu, terima kasih sarannya. Nanti saya akan sampaikan saran membangun Ibu ini ke pusat. Saya selalu bilangnya ke kantor pusat. Saya bilangnya gitu, kantor pusat agar tersampaikan dan didengarkan gitu. Aku bilang kayak gitu. Kantor pusat Azerbaijan. Mostly kayak gitu. Apa Pak? Kantor pusat Azerbaijan. Kantor pusatnya di Bandung gitu, seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Oke. Di skor di rating Kak berapa Pak? Oke. Di rating menurut saya 8. Oke, menurut saya 7,5. Karena saya senangnya itu adalah saya dapat 2 silver yang insya Allah kalau mereka cepet nanti pasti ada saya kabar dari via chat di grup. Oke, amin. Amin ya Pak ya. Soalnya dia udah bilang nanti saya bayar ya, udah telepon udah via apa. Cuman ya kita tahu sendirilah bayar asli bayar atau enggaknya mau gimana. Oke, tapi Pak. memang dari sisi aku sendiri itu memang prioritasnya lebih ke service delivery untuk saat ini. Jadi memaintain sambil yaitu membenahi proses migrasi yang memang butuh waktu dan effort gitu ya. Jadi dari sisi kayak mengejar target penjualan atau apa, ya memang itu iya, tapi prioritasnya lebih rendah daripada service delivery itu sendiri. Kayak gitu sih dari sisi aku. Oke. Makanya nggak marketing gencar-gencaran gitu, nggak kayak iklan atau apa. Karena bagi aku kalau service delivery-nya aja masih, karena dari standarku juga masih di bawah standar gitu, yang diinginkan, yang diplankan, di blueprint-kan kan itu belum gitu. Jadi penjualan yang ada itu lebih buat maintenance aja gitu. Karena kalau misalnya marketingnya gencar, sedangkan delivery-nya kurang bagus, yang ada malah bunuh diri gitu kan. Iya, banget Pak, benar. Saya juga ini aja. Saya berpikirnya gini, ini aja kita lagi renovasi rumah, mau pindahan, masih nerima customer, itu udah lumayan kan, maksudnya nerima customer. Tapi apalagi kalau kita marketingnya gencar-gencaran, saya nggak kebayang itu ada berapa banyak gitu yang gabung. Cuman, tapi ini aja, saya agak hati-hati, karena kita kan masih dalam bentuk bebenah gitu. Jadi saya pun agak hati-hati. Saya lebih concern saya harus mempertahankan building relationship-nya aja dulu gitu, supaya merekanya ini, dan ternyata ngejaga hubungan gini aja udah nge-maintain kita untuk kayak marketingnya lumayan gitu Pak. Jadi ini noted buat saya, buat nanti kalau saya ngelatih ada coaching lain, ya ini yang paling concern-nya gitu. Karena ternyata ini bisa jadi metode gitu. Oke Pak. Thank you. Cukup dari saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas ratingnya. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.